Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai soal jabar dari pretest. Nah, jadi di sini Aris dan Tony bekerja sama untuk membuat balok dari kertas. Oke, kita harus buat terlebih dahulu baloknya ya. Balok itu hampir berbentuk seperti ini ya. Maaf ini kalau jelek. Jadi ini baloknya seperti ini, yang ada garis dalamnya itu adalah putus-putus. Nah, seperti ini. Tinggi balok itu kan 25 cm ya. Tony bertugas membuat alasnya saja yang berbentuk persegi panjang. Oke, alasnya saja yang berbentuk persegi panjang ya. Berarti alasnya berbentuk persegi panjang seperti ini. Nah, setelah itu ia mengukur panjang kertas yang diukur ternyata 15 meter. Berarti ya panjangnya itu adalah 15 cm. Dan kelilingnya berarti keseluruhan kelilingnya itu adalah 90 cm. Oke, sebelum membuat balok, Aris memberikan saran ke Tony bahwa harus mengukur terlebih dahulu lebarnya. Ini adalah lebarnya tuh berapa ya. Perhatikan soal di atas, apakah data tersebut relevan untuk mendapatkan lebar persegi panjang? Berikan alasanmu. Nah, kalau kita tahu ya bahwa untuk rumus keliling dari persegi panjang adalah 2 dikali P ditambah L. Nah, kita nggak butuh nih mencari tingginya. Kenapa? Karena kita hanya butuh mencari lebarnya. Maka jawabannya seperti apa? Jadi data tersebut ya. Data tersebut ada sebagian yang relevan. Ya, yang relevan itu berarti yang dibutuhkan, yaitu panjang dan keliling. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, kalau kamu menulis ini berarti dapat poin 1. Sekarang kita lanjut lagi. Kita akan masukkan untuk mencari lebarnya. K sama dengan 2 dikali P ditambah L. Ya. K-nya tadi 90 cm dikali 2. Nah, ini 90 cm. 90 aja ya, nggak ditulis cm-nya. Panjangnya itu tadi 15 ya. Ini sama dengan P-nya ya. Ditambah dengan lebarnya, karena ini yang ditanyakan. Nah, selanjutnya ya, adik-adik, kalau jika melihat seperti ini, adik-adik bisa langsung mengalihkannya. Jadi 90 sama dengan 30 ditambah dengan 2 dikali L. Ya, 2 dikali dengan L. 2 dikali 15, 2 dikali L. Nah, ini sama aja kayak 2 dikali A itu menjadi 2A. Kalau 2 dikali L itu sama dengan 2L. Maka yang awalnya positif 3, kalau dia pindah ruas, lawan dari positif adalah negatif. Ya, sama dengan 2L. 90 kurang 30, 60 ya. 2L. Nah, tadi si 2L ini itu kan perkalian. 2 ini perkalian ya. Kalau misalkan dia pindah ruas ya. Lawan dari kata perkalian itu pembagian, maka 60 per 2 sama dengan L. Tentu saja 60 dibagi dengan 2 itu adalah 30. Oke. Kalau udah seperti ini, adik-adik dapat nilai 2 prosesnya ya. Oke, jadi lebar persegi panjang tersebut adalah 30 cm. Nah, seperti itu ya cara jawabnya. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 2. Di nomor 2 ini, Bu Naila adalah seorang pengusaha kargo yang mempunyai 3 perusahaan. Perusahaan pengiriman pertama dengan 3 truk barang. Nah, apapun barang yang bisa dimasuki barangnya lagi, misalkan kayak toples bisa dimasuki dengan permen ya. Berarti toples ini kalau dia ada 2 toples ya, maka ini menjadi 2X. Berarti kalau 3 truk barang berarti 3X. Dan ini bisa kata tambah ya. Dan itu bisa kata tambah. Di motor hanya membawa 3 paket. Kalau 3 paket kita bisa buat menjadi 3 pensil. 3 pensil itu masih bisa kita hitung ya. Dia bendanya satuan. Maka di ini 3.
Nah, berarti yang Bu Naila ya, Bu Naila itu menjadi 3 truk barang. Cara jawabnya seperti ini ya. 3 truk barang itu akan menjadi 3X. 3 paket barang itu akan menjadi 3. Berarti ya, kalau kamu membuat ini berarti 3X plus 3. Nah, selanjutnya bagian Pak Arifin. Ya, Pak Arifin itu ada barangnya 122. Oh, kita juga lupa nih, ada total barangnya. Total barangnya yaitu 122. Berarti keseluruhan ya kalau dihitung antara yang di truk sama yang dibawa di motor. Oke. Kalau kita lihat pertanyaannya terlebih dahulu, perhatikan soal di atas. Apakah ada kesamaan bentuk aljabar dari cerita tersebut? Berikan alasannya. Oke. Kita lihat ya, apakah ada kesamaan bentuk aljabarnya. Sekarang kita lihat lagi nih. Pak Arifin mempunyai 122 pakaian, ternyata sama ya. Ia ingin membawanya menjadi 3 kardus pakaian. Berarti 3 kardus itu kan bisa diisi dengan si pakaiannya ya. Itu bisa rubah kita menjadi 3Y ya. Nah, selanjutnya, dan 3 pakaian ia bawa sendiri. 3 pakaian dibawa sendiri. Nah, ini bisa menjadi 3 saja. Terlihat dari soal ini 3Y plus 3. Soal ini mirip ya bentuk aljabarnya, yaitu 3A plus 3 sama dengan 122 dari bentuknya. Kalau kalian misalkan menjawab ini 1, ini 2, dan yang kesimpulannya itu 3. Seperti ini kesimpulannya. Maka keduanya memiliki kesamaan pada bentuk aljabar, yaitu 3, misalkan kita ganti variabelnya 3A plus 3 sama dengan 122. Jadi masih seperti itu ya. Nah, jadi ada 3 poin kalau kamu benar di nomor 2. Nah, selanjutnya nomor 3. Afa dan Aira memiliki kebun yang luasnya sama. Jadi kebunnya sama ya. Afa sama Aira kebunnya sama. Afa berbentuk persegi panjang. Oke, ini persegi panjang. Dan yang Aira itu kebunnya adalah trapesium. Oke. Afa memiliki kebun dengan panjang X plus 5. Maka bisa kita ketahui ya, diketahui bahwa X plus 5 itu sama dengan si panjangnya. Dan lebarnya itu adalah X plus 3. Ini lebar. Aira memiliki kebun. Oke, berarti ini Afa ya. Yang ini Aira. Aira memiliki kebun, salah satu sisinya sama dengan lebarnya. Oke, sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu apakah yang tanyain ini luas atau seperti apa. Kalau kita lihat di sini ya, ini adalah luas. Kita harus tahu terlebih dahulu bahwa rumus dari persegi panjang dan trapesium luasnya ya, untuk menentukan seperti apa sih maksud dari soal ini ya. Rumus dari luas persegi panjang adalah panjang dikali dengan lebar. Trapesium itu adalah A plus B dibagi 2 dikali dengan T. Oke, sekarang si Aira. Kita fokus lagi ke sini ya. Aira memiliki kebun yang salah satu sisinya, salah satu sisi. Berarti kan kalau trapesium ada A, ada B sisinya. Sama dengan lebar kebun Afa. Oke. Lebar kebun Afa itu kan ada X plus 3. Nah, kita buat sini. X plus 3 itu bisa menjadi si A-nya. Kamu bebas mau milih A atau B. Ini plus 3. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nih. Sisi yang lain itu 2 meter. Ya, berarti si B-nya itu sama dengan 2. Nah, tingginya itu adalah 20 meter. Baru deh kita masukin ke sini ya. Ke persamaan ini kita masukin. Nah, kalau kamu buat persamaan ini, maka
X plus 5 dikali dengan X plus 3 sama dengan A-nya itu adalah X plus 3 dan B-nya itu adalah 2. Ya, yang ini A, yang ini B. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membagi 2 dikali dengan si T. T-nya itu tadi berapa? 20 ya. 20 bisa dibagi dengan 2, bisa ya. Yaitu di sini 10, 2 dibagi 2, di sini 1. Maka X plus 5 dikali X plus 3 sama dengan 3 ditambah 2. Tentu saja X plus 5. Jangan lupa tutup kurungnya lagi. Dikali dengan berapa ini? 10 ya. Nah, setelah itu karena ini perkalian nih, ini kan perkalian ya. Ini ada perkalian, tanda titik ini perkalian. Maka lawan dari perkalian itu adalah pembagian. Jadi X plus 5, X plus 3 dibagi dengan X plus 5 sama dengan 10. Ini bisa kita coret, ini bisa kita coret karena kan sama-sama X 5. Jadi sisanya X plus 3 sama dengan 10. Kita hilangkan kurungnya terlebih dahulu ya. Jadi seperti ini. Nah, yang awalnya 3 positif di sebelah kiri kita pindahkan ke ruas kanan maka menjadi negatif, jadi X sama dengan 7. Nah, kalau kamu nulisnya seperti ini maka dapat nilai 1. Nah, selanjutnya ya kita buat lebarnya. Kita kan yang ditanya adalah lebar kebun. Tadi lebar kebun yaitu adalah X plus 3 ya, dimana X-nya tadi kan udah ketemu ya, X-nya itu 7. Kita ganti nih, si X ini menjadi 7 tambah 3 sama dengan 10. Oke, ini benar ya. Ini jadi 2 poinnya. Kesimpulannya apa? Jadi lebar kebun Andri ya adalah 10 meter. Nah, ini jawabannya 3. Jadi kamu punya 3 poin jika nilai ini benar. Nah, selanjutnya di nomor 4 ya. Periksalah apakah hasilnya sudah benar. Jika menurutmu kurang tepat, berikanlah alasanmu dan perbaiki hasilnya. Jadi, kalau kita lihat ya tadi A ditambah B itu kan sama dengan A plus B. Kalau misalkan A ditambah dengan A itu sama dengan 2A. A ditambah dengan 2A itu sama dengan 3A. 2A ditambah 3A itu sama dengan 5A. Ini konsepnya ya. Jadi harus sama. Ya, kalau misalkan dia 2A kuadrat ditambah 3A, yaitu hasilnya bisa sebenarnya dikeluarkan ya. Akan tetapi ini bersifat tetap. Seperti itu. Untuk kalian kelas 7. Jadi 15 dikali Y. Ini 15 ternyata hasilnya benar ya. Ini 8 sama di bawahnya masih tetap angkanya masih sama. Nah, kalian perhatikan di sini ya. Kalau ada perkalian seperti ini, ada kurung ya. Ini kakak hapus terlebih dahulu. Seperti ini ya. Kalian lihat 8Y ada perkalian di sini. Nah, itu nggak boleh tuh 15 dikali 8Y. Maka kesalahannya ada di sini, di baris ketiga ya. Ini kesalahannya. Cara jawabnya gimana? Cara jawabnya gini. Kesalahan terletak pada baris ketiga. Seharusnya, karena kan kita disuruh perbaiki ya. Seharusnya apa? Kita tulis terlebih dahulu nih, baris kedua. 15Y ditambah 8Y, Y kuadrat ditambah 7 sama dengan 3. 15Y. Nah, karena ini perkalian terlebih dahulu ya. Kalau kita ingat operasi bilangan, perkalian, pembagian dulu, perkalian, penjumlahan, pengurangan ya. Maka kalau kita lihat di sini ada perkalian, maka perkalian terlebih dahulu nih, tidak bisa penjumlahan. Jadi 8Y dikali Y kuadrat. Kayak seperti ini, 2A dikali dengan A kuadrat. Itu sama aja kayak 2A pangkat 3. Yang sebenarnya di sini ada 1. Kalau kamu mau lihat lebih detail, mungkin caranya seperti ini. 2A 1 tambah 2 sama dengan 2A pangkat 3. Seperti itu. Maka di sini 8Y pangkat 3 ditambah 8Y dikali dengan 7. 8 dikali 7 aja 56.
Dan jangan lupa variabelnya, jangan ketinggalan, yaitu Y sama dengan 3. Maka ini ya, ini lupa nih Bapak. Ini dapat nilai poin 1. Selanjutnya masih ada yang sama variabelnya, masih ada, yaitu Y ya. Maka 15Y ditambah 56Y ditambah 8Y pangkat 3 sama dengan 3. Nah, kalau ada yang sama variabelnya seperti ini, 15 ditambah 56Y ditambah 8Y pangkat 3 sama dengan 3. 15 tambah 56 yaitu 71, Y ditambah 8Y pangkat 3 sama dengan 3. Nah, ini jawabannya ya. Oke. Jadi jika kamu menjawab soalnya prosesnya yang seperti ini dapat nilai 2, dan yang kesimpulannya ini adalah 3. Nih kesimpulannya, jadi yang benar hasilnya ya adalah 71Y ditambah 8Y pangkat 3 sama dengan 3. Atau ya kalian bisa buat 71Y ditambah 8Y pangkat 3 min 3 sama dengan 0. Ini juga benar. Ini dapat poin 3. Ini ke sini ya, dapat poin 2. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nomor 5, yaitu pada merek tertentu lampu cenderung memiliki perbedaan daya pakai. 9 bulan lalu umur lampu C ya. Oke, 9 bulan lalu. Kita fokus ya. Umur lampu C itu 1/4. Ya, berarti si X-nya ya, ini umur, kita berbicara umur si C-nya itu adalah 9 ditambah 1/4, maka 1/4 Y dikurang 9. Oke. Yang X ini adalah lampu C, yang Y adalah lampu si D-nya. Ya. Karena kan 9 bulan lalu berarti kan dikurang ya. Lalu itu kan udah kelewat gitu ya. Makanya dikurang. Dan 1/4 dari lampu D, 1/4 dari lampu si D. Ini makanya kurung. Seperti ini. Nah, selanjutnya ya, karena ini pengurangan, 9 dikurang X dikurang 9 sama dengan 1/4 dikali Y, maka 1/4 Y dikurang 1/4 dikali 9 ya, min 9. Jadi seperti ini. Oke, jika telah seperti ini, kita kalikan semuanya dengan 4 ya. Kita kalikan, maka di sini dikali 4, yang di sini juga dikali dengan 4. Seperti itu. Maka bisa kita buat 4X, 4 dikali X 4X, 4 dikali min 9 itu min 36. Sama dengan 4 dikali 1/4 yaitu Y doang. 4 dikali min 9/4 jadi min 9 saja. Nah, selanjutnya karena kita harus mencari si Y-nya, yang kita pindahkan adalah si min 9-nya. Jadi min 4X min 36 ditambah dengan 9 yang awalnya positif menjadi negatif ya kalau dia pindah ruas. Maka 4X min 27 sama dengan Y. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke kalimat berikutnya. 7 bulan yang akan datang. Oke, 7 bulan yang akan datang. Umur lampu D 3 kali dari umur lampu C. Umur lampu D itu 3 kali, berarti X plus 7, karena kan ini 7 bulan yang akan datang. Yang akan datang itu adalah positif. Yang lalu itu negatif. Ya, seperti itu metaforanya. Nah, selanjutnya sama dengan ya Y plus 7, karena apa? Yang ini adalah milik si D-nya. Nah, selanjutnya kita lihat nih, tentukan umur lampu C. Nah, kalau seperti itu kita harus menghubungkan juga persamaan Y dengan Y-nya. Maka kita harus cari di sini Y-nya ya, dengan bentuk seperti ini hasil akhirnya. Maka 3 dikali X 3X, 3 dikali 7 plus 21 sama dengan Y plus 7. Oke, kita ketemu Y-nya ya, kita pindahkan terlebih dahulu 7-nya, 3X plus 21 dikurang 7 sama dengan si Y-nya. Maka 3X
plus 14 sama dengan Y. Oke, nah ini dapat nilai 1, ini dapat nilai poin 2 kalau sampai seperti ini ya, cara berurut. Nah selanjutnya diperoleh nilai X nih, diperoleh nilai X yaitu 4X min 27 sama dengan 3X plus 14 tadi ya. Y sama dengan Y, Y sama dengan Y, seperti itu. Maka 4X, karena si 3X nya ini kita rapikan terlebih dahulu ya, biar bagus. Nah, cara memperoleh nilai X tadi ya, Y sama dengan Y, Y sama dengan Y. Y yang sebelah sini, itu di sebelah kiri, 4X min 27 sama dengan 3X plus 14. Yang ini ya, Y-nya. Nah, maka 4X yang awalnya positif, kalau dia pindah ruas menjadi negatif. Yang negatif, awalnya dia di kiri negatif, yang pindah ruas maka menjadi positif. Maka 4X dikurang 3X itu X saja atau 1X ya. 4X tambah 27 itu 41. Maka bisa kita lanjut di sini ya. 1X itu bisa kita 1 dikali X ya. 1 dikali X itu sama dengan X. A dikali dengan 1 itu sama dengan A ya. Sama dengan 41. Oke. Jadi kita udah ketemu nih. Si X ini tadi kan lampu ya. X ini lampu. Maka bisa kita simpulkan jadi umur lampu C sekarang ya berumur 41 bulan, karena kan hitungannya adalah bulan ya. Nah ini dapat nilai poin 3 seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.